Sebuah kisah yang luar biasa telah terjadi. Indonesia telah menginvestasikan 34 triliun rupiah, angka yang sangat besar, di Venezuela, namun yang diterima kembali hanyalah denda-denda tidak masuk akal dengan alasan pelanggaran peraturan lingkungan. Bertanggung jawablah atas lingkungan bahkan dari 50 tahun yang lalu. Jika tidak bisa, enyahlah. Pernah ada masa di mana tidak ada uang untuk berkembang. Pemerintah Venezuela telah memberikan janji emas kepada Indonesia. Mari kita bersama-sama mengeksploitasi minyak di Sabuk Orinoco. Kita semua akan menjadi kaya. Namun 25 tahun kemudian, satu-satunya yang kembali adalah denda lingkungan yang tidak berdasar. Itu adalah skenario yang diperhitungkan dengan cermat untuk mencekik perusahaan Indonesia dan mengambil alihnya dengan harga murah. Namun, akhir dari permainan kotor yang dimainkan Venezuela terhadap perusahaan Indonesia justru adalah penghancuran diri sendiri. 30.00 pekerjaan hilang dalam semalam. Kota menjadi kota hantu dan kerusuhan meletus. Pemerintah Venezuela akhirnya harus berlutut dan memohon pengampunan, tapi saat itu sudah terlambat. Pada akhirnya, apa yang terjadi di hutan rimba Venezuela? Kisah mengejutkan dari seorang saksi yang hidup dalam situasi itu selama 10 tahun dimulai. Saya Budi Santoso. Saya adalah seorang konsultan energi dan sedang bekerja di Caracas, Venezuela. Ibu saya adalah orang Indonesia, jadi saya memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, saya telah bolak-balik ke ladang minyak Venezuela, mendukung proyek-proyek PT Pertamina Persero, Pertamina EP, dan PT Rekayasa Industri Rekin. Namun pada pagi itu, sebuah peristiwa yang tidak dapat dipercaya terjadi di ruang rapat kantor Pertamina di Venezuela. Wajah para staf Indonesia yang dipanggil mendadak, semuanya muram. Di atas meja ada setumpuk dokumen tebal yang dikirim oleh Badan Pengawas dan Evaluasi Lingkungan Venezuela OVEA. Pemberitahuan penerapan denda untuk pemulihan lingkungan ke kondisi semula. Bapak Taufik Hidayat, Direktur Hukum Lokal, mengambil tumpukan dokumen itu dan menghela napas berat. Tangannya sedikit gemetar. 3,21 juta dolar. Ini baru 20% saham kami. Totalnya lebih dari 16 juta dolar. Setara dengan 250 miliar rupiah. Jumlah yang harus dibayar segera. Ruangan itu tenggelam dalam suasana yang berat dan sunyi. Tetapi masalah sebenarnya terletak di tempat lain. Masalahnya adalah ini bukan akhir dari segalanya. Bapak Dedi Mulyadi, Kepala Divisi Hukum, menunjuk ke salah satu bagian dokumen, bagian yang ditandai dengan stabilo. Dalam hal ditemukan sumber pencemaran lain, denda akan terus dikenakan. Apakah semua orang mengerti apa artinya ini? Ini tidak lain adalah cek kosong tanpa henti, dan kenyataannya memang seperti itu. Pemerintah Venezuela menyatakan akan menyelidiki seluruh area penambangan, dan setiap kali menemukan jejak polusi, mereka akan memberlakukan denda baru. Ini seperti jatuh ke dalam rawa tak berdasar. Tunggu sebentar, ketika kami mengambil alih 20 tahun yang lalu, tempat ini sudah tercemar. Perusahaan lain telah beroperasi di sini selama lebih dari 20 tahun sejak tahun 70-an. Bapak Prabowo Susilo, perwakilan dari Pertamina EP, menyuarakan protes. Perkataannya sepenuhnya benar. Blok Junin 2 telah dieksploitasi jauh sebelum perusahaan Indonesia datang. Perusahaan seperti PDVSA dan Occidental telah merusak tempat ini sebelumnya. Tetapi logika pemerintah Venezuela sederhana dan kejam. Operator saat ini harus bertanggung jawab penuh. Hanya satu kalimat itu yang menentukan segalanya. Apa yang terjadi di masa lalu? Siapa yang menyebabkan polusi? Tidak ada satupun dari itu yang penting. Saya segera pergi menemui penanggung jawab dari OVEA di kantor Direktur Carlos Mendoza di lantai 3 gedung Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu melihat saya, dia tersenyum seperti pemenang. Budi, ini adalah tindakan yang tidak bisa dihindari. Anda tahu lebih baik dari siapapun betapa rusaknya Sabuk Orinoco. Tapi Pak Direktur, perusahaan Indonesia telah mematuhi standar lingkungan dengan sangat ketat. Mereka bahkan jauh lebih bersih daripada operator sebelumnya. Itu tidak penting, katanya dingin memotong saya. Melihat keluar jendela, dia melanjutkan. Yang penting, sekarang adalah siapa yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar. Perusahaan Indonesia punya banyak. Dalam 25 tahun terakhir, mereka pasti sudah cukup untung.
Pada saat itu, semuanya menjadi jelas. Tujuannya bukan untuk memulihkan lingkungan, tetapi untuk menggunakan uang denda untuk menutupi penurunan pendapatan saat ladang minyak menipis. Dan pemerintah Venezuela juga perlu hidup. Jika produksi blok Junin 2 turun setengahnya, dari mana uang pajak untuk menutupinya? Wajah aslinya telah terungkap. Dalam perjalanan kembali ke kantor, saya menerima dokumen yang mengejutkan. Itu adalah risalah rapat internal pemerintah dengan judul yang sangat gamblang, Rencana Pengamanan Sumber Pendapatan Alternatif untuk Blok Junin 2. Dokumen itu menyatakan dengan jelas, potensi kerugian pajak akibat penurunan produksi Blok Junin 2, $50 juta per tahun, perlu segera mengamankan sumber pendapatan alternatif. Di sampingnya, ada catatan tulisan tangan, dapat ditutup dengan denda lingkungan. Kondisi keuangan perusahaan Indonesia sangat baik. Saya segera meminta rapat darurat Konsorsium Indonesia. Ini adalah jebakan yang telah direncanakan. Sejak awal mereka sudah mengincar kita. Bapak Heru Budi Hartono, Wakil Direktur Rekin, mengepalkan tinjunya. Kita telah menginvestasikan 34 triliun rupiah selama 25 tahun. Pada kenyataannya, kontribusi perusahaan Indonesia sangat besar. Mereka tidak hanya menginvestasikan uang, mereka juga membawa teknologi paling canggih, mempekerjakan penduduk lokal, membangun sekolah dan rumah sakit untuk masyarakat. Apakah semua orang sudah melihat laporan hasil tahun lalu? Margin keuntungan 12%, selama 25 tahun, hanya 12%. Suara Bapak Taufik Hidayat terdengar lelah, rata-rata kurang dari 0,5% per tahun. Dan sekarang mereka meminta kita membayar denda juga. Yang paling konyol adalah situasi Petrobras, perusahaan Brasil yang merupakan operator utama dengan 60% saham. Mereka didenda $9,63 juta. Kami juga tertipu. Percaya pada pemerintah Venezuela adalah sebuah kesalahan. Itu adalah pengakuan Bapak Martinez, perwakilan Petrobras di Venezuela kepada saya. Awalnya mereka bilang itu penyelidikan lingkungan, hanya prosedur biasa. Tapi sekarang, ini perampokan. Malam itu, saya pribadi pergi ke Monagas, tempat Blok Junin 2 berada jauh di dalam hutan rimba Orinoco. Setelah 4 jam berkendara melewati hutan lebat, saya tiba. Sejarah puluhan tahun masih utuh di sana. Pipa-pipa berkarat, tangki-tangki tua, dan peralatan paling modern yang dipasang oleh Indonesia hidup berdampingan secara aneh. Area ini sudah ada sebelum kami datang. Peralatan dari tahun 70-an. Bapak Bambang Sutejo, manajer lapangan, menunjuk ke fasilitas tua. Karena inilah kami harus membayar denda, meskipun kami tidak menyebabkannya. Pada kenyataannya, area yang dikelola oleh perusahaan Indonesia benar-benar berbeda. Peralatan bersih, sistem pencegahan polusi yang sistematis, dan manajemen keselamatan yang ketat. Tepat pada saat itu, Kepala Suku Pribumi, Bapak Antonio, mendekati kami. Sejak orang Indonesia datang, semuanya jauh lebih baik. Ada pekerjaan, sekolah juga dibangun untuk anak-anak. Tapi kenapa pemerintah melakukan ini? Pemerintah tidak memikirkan kami. Orang-orang di Caracas itu, satu-satunya yang mereka inginkan adalah uang. Dalam perjalanan pulang, saya tenggelam dalam kecemasan yang mendalam. Apakah ada cara bagi perusahaan Indonesia untuk keluar dari jebakan besar ini? Bagaimana proyek yang pernah diimpikan sebagai mimpi emas selama 25 tahun bisa berubah menjadi mimpi buruk seperti ini? Saya akan menceritakan semuanya dari awal, dari hari-hari penuh harapan, ketika perusahaan Indonesia meletakkan langkah pertama mereka di Venezuela 25 tahun yang lalu, di Grand Ballroom Hotel Melia Caracas. Menteri Energi Venezuela dan perwakilan Konsorsium Indonesia sedang berjabat tangan. Kilatan kamera menyala tanpa henti. Sampahnya dibuka. Tepuk tangan bergemuruh. Kemitraan bersejarah antara Indonesia dan Venezuela secara resmi dimulai. Itu adalah pernyataan Menteri Energi saat itu, Raul Gonzalez. Itu adalah hari di mana konsorsium yang terdiri dari Pertamina, Pertamina EP dan Rikain mengakuisisi 40% saham Blok Junin 2 di Venezuela. Hari itu, saya berpartisipasi sebagai penerjemah, seorang pemuda 23 tahun yang baru lulus kuliah. Karena darah Indonesia saya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu.
Jantung saya berdebar kencang. Monagas adalah harta karun Venezuela, ladang minyak emas yang menghasilkan 20.000 barel minyak mentah per hari. Dr. Iwan Setiawan, Kepala Tim Eksplorasi Pertamina, memulai presentasinya. Di layar proyektor ada peta raksasa Sabuk Orinoco. Dengan teknologi canggih Indonesia, kami akan meningkatkan produksi menjadi 30.000 barel. Survei seismik 3D, teknologi pengeboran horizontal, dan fasilitas penyulingan ramah lingkungan, baik Venezuela maupun Indonesia, akan menjadi pemenang. Pada kenyataannya, rencana tim Indonesia sangat ambisius. Itu adalah teknologi canggih yang jarang terlihat di Amerika Selatan pada waktu itu. Mata para pejabat Venezuela berbinar. Yang kami bawa bukan hanya uang, kata Bapak Agung Wijoyo, Direktur Bisnis Internasional Pertamina EP. Ini adalah transfer teknologi, pelatihan, dan kemitraan sejati untuk pembangunan. Kami memandang Venezuela sebagai mitra, bukan hanya tempat penyedia sumber daya. Pemerintah Venezuela menyambut mereka dengan tangan terbuka. Perusahaan Indonesia sangat berbeda. Mereka tidak seperti perusahaan Amerika atau Eropa yang hanya datang untuk mengeruk keuntungan lalu pergi. Menteri Gonzales terus memuji visi jangka panjang, semangat saling menguntungkan. Itulah mengapa kami memilih Indonesia. Kontrak ditandatangani dan investasi awal sebesar 1,13 miliar dolar, setara dengan 17 triliun rupiah, telah dikonfirmasi. Pada saat itu, ini adalah proyek pengembangan sumber daya di luar negeri terbesar dalam sejarah perusahaan Indonesia. Saya tidak bisa melupakan hari peresmian. Di Monagas, di jantung hutan rimba Orinoco, di bawah terik matahari, semua orang berkumpul. Ayo, kita mulai. Untuk masa depan Venezuela dan Indonesia. Direktur hukum pertama memakai helm keselamatan dan berteriak. Saat itu ia baru berusia 38 tahun. Seorang pemimpin muda yang penuh semangat. Tatapan penuh gairahnya meninggalkan kesan yang mendalam. 50 insinyur Indonesia dan 500 pekerja lokal memulai pekerjaan bersama. Awalnya tidak mudah. Bahasa, budaya, iklim, semuanya berbeda. Panas ini benar-benar dunia yang berbeda dibandingkan musim panas di Indonesia, kata insinyur pengeboran Eko Prasetyo, sambil memeras baju pelindungnya yang basah oleh keringat. Suhu 40 derajat Celcius, kelembaban 90%. Cuaca di Orinoco benar-benar keras. Dan nyamuknya mengerikan. Tetapi tim Indonesia tidak menyerah. Mereka memiliki motivasi khusus. Jika kita berhasil, ketahanan energi Indonesia akan meningkat. Ini adalah pekerjaan untuk tanah air. Kata-kata Dr. Iwan Setiawan membuat semua orang mengangguk setuju. Pada saat itu, Indonesia masih merupakan negara yang sangat bergantung pada energi impor. Perekrutan penduduk lokal juga digalakan. Tidak hanya pekerja kasar, tetapi juga insinyur, ahli geologi, spesialis lingkungan. Mereka menyediakan pekerjaan profesional untuk orang Venezuela. Ini pertama kalinya sebuah perusahaan Indonesia memperlakukan kami seperti insinyur, kenang Jose Rodriguez, yang direkrut saat itu. Sekarang ia adalah seorang direktur di PDVSA. Perusahaan asing lain hanya memandang kami sebagai pekerja kasar, tetapi orang Indonesia berbeda. Mereka berkata, mari kita belajar dan berkembang bersama. Mereka memperlakukan kami seperti rekan kerja sejati. Program pelatihannya juga luar biasa. Kami bekerja sama dengan banyak universitas teknik untuk mendirikan pusat pelatihan teknis, jelas Ibu Dewi Lestari, penanggung jawab pelatihan dari Rekain. Setiap tahun kami melatih 100 orang. Dalam 10 tahun mereka akan menjadi ahli. Ijazahnya juga merupakan sertifikat internasional yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, pusat pelatihan ini menjadi tempat lahirnya industri migas Venezuela. Lulusannya menjadi talenta inti di perusahaan energi di seluruh Venezuela. Kontribusi kepada masyarakat lokal juga tak ternilai. Dulu tidak ada rumah sakit, anak-anak meninggal. Jika digigit ular, jika terkena malaria, tidak ada tempat untuk berobat, kenang kepala suku Carlos dari desa Santa Rosa. Perusahaan Indonesia membangun puskesmas. Dokter, perawat, obat-obatan, semuanya gratis. Cucu saya diselamatkan di rumah sakit itu. 5 tahun kemudian, hasil pertama muncul. Produksi harian mencapai 28.000 barel.
Sorak-sorai bergema di seluruh ladang minyak. Angka ini hampir mencapai target 30.000 barel. Bendera Indonesia dan Venezuela berkibar berdampingan. Upaya para insinyur Indonesia telah membuahkan hasil. Pers Venezuela memberitakannya secara besar-besaran. Indonesia, penyelamat industri migas Venezuela, keajaiban Asia terlahir kembali di Orinoco, model simbiosis mutualisme yang sejati. Judul-judul seperti itu mendominasi halaman depan surat kabar. Reaksi dari kalangan politik juga sangat antusias. Kita harus memperluas kerjasama dengan Indonesia ke bidang lain, kata seorang pemimpin partai oposisi. Baik partai berkuasa maupun oposisi, penilaian terhadap perusahaan Indonesia berada di tingkat tertinggi. Pertukaran budaya juga sangat hidup. Kami mengadakan Malam Budaya Indonesia di Monagas, tepat di jantung hutan rimba. Kenang Ibu Rina Handayani, penanggung jawab acara budaya saat itu. Gambaran anak-anak pribumi menyanyikan lagu-lagu Indonesia benar-benar mengharukan. Mereka mungkin tidak tahu Agnes Mo, tetapi mereka hafal lagu-lagunya. Kuliner Indonesia juga menyebar. Sate, rendang, dan nasi goreng menaklukkan selera orang Venezuela. Awalnya mereka tidak suka sambal terasi, tetapi kemudian mereka tidak bisa makan tanpanya, kata Ibu Siti Aminah, pemilik sebuah restoran Indonesia. Saya menggabungkan cabai Venezuela dengan terasi Indonesia agar sesuai dengan selera lokal, dan itu sukses besar. 10 tahun berlalu Blok Junin 2 menjadi kisah sukses terbesar di Venezuela. Berkat konsorsium Indonesia, jumlah pekerjaan di Monagas meningkat 30.000. Ini adalah data statistik dari Kementerian Tenaga Kerja Venezuela. 5.000 pekerjaan langsung, 25.000 pekerjaan tidak langsung, angka yang sangat besar. Produk domestik regional bruto meningkat 300%. Singkatnya, itu adalah sebuah keajaiban, kata Gubernur Negara Bagian Monagas dengan bangga. Perubahan yang dibawa oleh perusahaan Indonesia bukan hanya pertumbuhan ekonomi, itu adalah harapan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, bayangan hitam perlahan-lahan menyebar. Pada saat itulah, sikap pemerintah Venezuela mulai berubah, sangat halus. Dan ketika kami sama sekali tidak menyadarinya, sebuah konspirasi besar telah dimulai. Tanda-tanda perubahan itu sangat halus. Pada awalnya tidak ada yang menyadarinya. Di desa suku Acua di Monagas, tempat yang selalu tenang, tiba-tiba muncul orang asing. Mereka adalah aktivis lingkungan dari ibu kota Caracas. Tanah kalian sedang dihancurkan. Perusahaan Indonesia sedang membunuh Orinoco. Pemimpin mereka, Maria Delgado, berbicara dengan berapi-api di balai desa. Suaranya penuh provokasi dan gerak-geriknya teatrikal. Lihatlah sungai itu. Minyak mengambang, ikan-ikan mati, tetapi kepala suku Pablo menggelengkan kepalanya. Itu terjadi 20 tahun yang lalu, jauh sebelum orang Indonesia datang. Sebaliknya, orang Indonesia membantu membersihkannya. Kalian sedang ditipu, kalian telah dicuci otak. Delgado tidak menyerah. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan. Lihat ini. Apakah kalian tahu berapa banyak uang yang didapat perusahaan Indonesia? Tahun lalu saja, 500 juta dolar. Itu bohong. Tetapi angka yang sangat besar itu menimbulkan kegemparan di antara penduduk desa. Berapa persen dari uang itu yang sampai ke tangan kalian? Sebuah rumah sakit, sebuah sekolah, dan selesai. Tapi mereka memberi kami pekerjaan. Pekerjaan? Menerima 10 dolar sehari itu pekerjaan? Sementara orang Indonesia menerima 200 dolar sehari? Kebohongan lain. Tetapi kejutan dari perbandingan angka itu sangat besar. Suasana mulai berubah. Di antara penduduk desa yang tadinya bersyukur, ketidakpuasan mulai tumbuh. Benar, kita telah dibodohi. Kita telah menjual murah tanah leluhur kita. Ketika mendengar berita ini, saya langsung pergi ke lokasi. Budi? Penduduk asli sedang bersiap untuk berdemonstrasi. Saya bergegas pergi setelah panggilan darurat dari Diego, manajer lapangan. Ketika saya tiba di desa, ratusan orang telah berkumpul. Mereka mengikatkan kain merah di kepala mereka dan memegang tombak. Spanduk dan poster telah dipasang. Kembalikan Orinoco, perusahaan Indonesia adalah penjajah, buat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Itu adalah slogan-slogan yang mengejutkan. Hanya beberapa bulan yang lalu,
Merekalah yang berterima kasih kepada perusahaan Indonesia. Apa yang terjadi? Saya bertanya pada kepala suku Pablo. Di wajahnya terukir tanda-tanda kesedihan. Orang-orang dari Caracas datang dan berkata bahwa kami telah hidup seperti orang bodoh, bahwa kami telah dieksploitasi selama 25 tahun. Matanya penuh kebingungan. Mereka mengatakan bahwa kami telah menjual murah tanah leluhur kami, bahwa kami telah menjual jiwa kami. Delgado dan kelompoknya bertindak sangat halus. Mereka tahu cara memprovokasi emosi penduduk asli, terutama generasi muda. Apakah kalian tahu mengapa anak-anak kalian tidak bisa menjadi pegawai tetap di perusahaan Indonesia? Karena mereka tidak memiliki keterampilan? Tidak, itu karena mereka tidak mengajari kalian teknologi inti. Itu sebagian benar, tetapi provokasi di luar konteks. Tetapi sekali kecurigaan ditaburkan, itu menyebar dengan sangat cepat. Tepat pada saat itu, saya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Saya melihat Delgado memberikan setumpuk uang kepada seorang pemuda. Jika kamu memimpin demonstrasi dengan baik, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Saya mendengar mereka berbisik. Mereka menggunakan uang untuk membeli demonstrasi. Pers juga ikut campur. Kebenaran yang tidak nyaman di Blok Junin 2. Itu adalah artikel khusus dari surat kabar terbesar Venezuela, El Universal. Berapa banyak yang telah diambil perusahaan Indonesia selama 25 tahun? Siapa yang akan membayar bencana lingkungan? Kolonialisme modern, tragedi Orinoco. Ketika saya bertemu Raul Sanchez, wartawan yang menulis artikel itu, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Saya juga tahu. Saya tahu bahwa perusahaan Indonesia jauh lebih baik daripada yang lain. Mereka mematuhi standar lingkungan dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat lokal. Jadi mengapa Anda menulis artikel seperti itu? Ada tekanan dari atasan. Mereka menyuruh saya menulis dengan nada kritis. Jika tidak, saya akan dipecat. Dari siapa? Dia diam, tetapi saya bisa mengerti bahwa kalangan politik telah campur tangan dan di baliknya ada tangan yang lebih besar. Pada kenyataannya, beberapa hari kemudian, Menteri Lingkungan Hidup mengunjungi lokasi tambang. Mengerikan. Bagaimana bisa bencana lingkungan ini dibiarkan terjadi? Menteri Andres Mendoza menyatakan di hadapan para wartawan. Kamera serentak mengarah padanya. Tetapi yang konyol adalah tempat dia berdiri berjarak 5 km dari Blok Junin 2. Itu adalah tambang yang ditinggalkan sejak tahun 70-an, yang dioperasikan oleh perusahaan lain. Pak Menteri, tempat ini bukan area kami. Protes Bapak Taufik Hidayat, tetapi sia-sia. Jangan mencari alasan. Seluruh area telah tercemar. Jangan mencoba lari dari tanggung jawab. Itu sepenuhnya sebuah sandiwara politik, jelas sebuah trik untuk meningkatkan dukungannya dengan menggunakan isu lingkungan 6 bulan sebelum pemilu. Demonstrasi semakin menjadi kekerasan. Mogok, hentikan semua kegiatan. Suatu pagi, 500 pekerja asli berhenti bekerja. Mereka memblokir gerbang utama Blok Junin 2. Produksi benar-benar terhenti. Kami juga orang Venezuela. Kami menuntut perlakuan yang adil. Ketika kami mendengar tuntutan mereka, kami tercengang. Naikkan gaji 300%, jaminan partisipasi dalam manajemen, dan pembagian 50% keuntungan untuk masyarakat adat. Ini bukan permintaan, ini perampokan, keluh Bapak Prabowo Susilo dari Pertamina EP. Menaikkan gaji 4 kali lipat dan meminta setengah keuntungan. Bagaimana bisa berbisnis seperti itu? Tetapi masalah terbesar adalah kekuatan di balik para demonstran. Identitas mereka perlahan-lahan terungkap. Suatu hari, saat demonstrasi sedang berlangsung, saya menyaksikan pemandangan mengejutkan di sebuah kafe hotel di Caracas. Para pemimpin adat sedang berbicara secara rahasia dengan 3 pria Asia. Saya mendengar mereka berbicara bahasa Mandarin. Saya diam-diam mendekat dan mendengarkan percakapan mereka. Saya tahu sedikit bahasa Mandarin. Karena ibu saya orang Indonesia, saya tertarik pada bahasa-bahasa Timur. Semuanya berjalan sesuai rencana. Perusahaan Indonesia sedang goyah, lapor seorang pemimpin adat melalui penerjemah. Bagus, buat demonstrasi lebih keras. Ini uang tambahan. Pria Tiongkok itu memberikan sebuah koper. Saya melihatnya penuh dengan uang. Ketika perusahaan Indonesia pergi, kami akan segera masuk. Saat itu kami akan memberimu hadiah seperti yang dijanjikan. CNPC.
Itu adalah operasi rahasia dari sebuah perusahaan negara Tiongkok. Saya segera memberitahu konsorsium Indonesia, jadi Tiongkok di balik semua ini. Bapak Taufik Hidayat mengepalkan tinjunya. Ini sudah direncanakan dari awal. Mereka ingin mengusir kita untuk mengambil alih. Ketika kami menyelidiki lebih lanjut, fakta-fakta mengejutkan terungkap. Maria Delgado, pemimpin organisasi lingkungan, telah menerima sejumlah besar uang yang tidak diketahui asalnya ke rekeningnya 6 bulan sebelumnya. Uang itu ditransfer dari sebuah rekening di Hong Kong. Manipulasi media juga sedang berlangsung. Wartawan yang menulis artikel kritis terhadap perusahaan Indonesia telah disuap dengan kedok perjalanan dinas yang didanai oleh sebuah perusahaan Tiongkok. Program pelatihan khusus di Beijing. Semua biaya ditanggung, ditambah $5.000 uang saku. 10 wartawan mengikuti perjalanan itu dan ketika kembali, mereka semua serentak menulis artikel yang mengkritik perusahaan Indonesia, lobi politik bahkan lebih terang-terangan. Pak Dewan, putri Anda sedang belajar di Tiongkok, bukan? Kami akan mendanai seluruh beasiswanya. Direktur cabang CNPC di Venezuela bertemu secara pribadi dengan anggota dewan dari partai berkuasa dan memberikan tawaran. Putra Anda butuh pekerjaan? Kami akan mengatur posisi untuknya di kantor pusat di Beijing. Gaji $200.000 setahun. Dengan cara ini, mereka berhasil menarik 15 anggota dewan. Orang-orang ini mulai mendorong RUU yang menekan perusahaan Indonesia. Yang paling mengejutkan adalah kontrak rahasia antara seorang pejabat tinggi Venezuela dan CNPC. Pengambil alihan segera setelah konsorsium Indonesia mundur. Harga akuisisi sebesar 30% dari nilai pasar. Komisi Keberhasilan untuk Pejabat Pemerintah Venezuela. Itu adalah konspirasi telanjang, sebuah rencana untuk mengambil alih perusahaan Indonesia dengan harga murah. CNPC juga telah memberikan janji-janji palsu kepada penduduk asli. Ketika kami masuk, gaji akan naik 5 kali lipat, 50% posisi manajerial akan diberikan kepada penduduk asli, 70% keuntungan akan dikembalikan kepada masyarakat. Itu adalah janji-janji yang tidak mungkin ditepati. Tetapi penduduk asli yang terprovokasi mempercayainya. Saya mengumpulkan semua bukti ini dan memberikannya kepada pers Venezuela, tetapi reaksinya sangat dingin. Kami tidak bisa menerbitkan artikel seperti itu. Jika kami cari gara-gara dengan Tiongkok, surat kabar kami akan ditutup. Seorang pemimpin redaksi secara belak-belakan mengakui, iklan dari perusahaan Tiongkok menyumbang 40% dari total pendapatan kami. Jika kami mengkritik mereka, mereka akan menarik semua iklan. Modal Tiongkok telah mendominasi media Venezuela, tetapi saya tidak bisa menyerah. Saya mulai menyebarkan kebenaran melalui media sosial. Bongkar konspirasi perusahaan Tiongkok. Postingan saya menyebar dengan cepat. Dalam satu hari lebih dari 100.000 penayangan. Segera setelah itu, serangan balasan dimulai. Budi Santoso adalah pion perusahaan Indonesia. Ibunya orang Indonesia. Tidak bisa dipercaya. Pasukan buzzer yang dibayar oleh Tiongkok menyerang saya. Saya bahkan menerima ancaman pembunuhan. Jika kamu tidak tutup mulut, keluargamu akan dalam bahaya. Sebuah panggilan anonim. Tetapi saya mendengar suara dengan aksen Tiongkok. Perusahaan Indonesia juga mulai bereaksi. Kami akan membawa kampanye kotor Tiongkok ini ke hadapan masyarakat internasional. Bapak Taufik Hidayat mengadakan konferensi pers. Kami mengutuk perebutan pasar dengan konspirasi dan manipulasi, bukan dengan persaingan sehat. Tetapi media Venezuela hampir tidak memberitakan konferensi pers tersebut. Kontrol Tiongkok terhadap media terlalu kuat. Sebaliknya, Tiongkok meningkatkan serangan balasannya. Perusahaan Indonesia memfitnah Tiongkok dengan pernyataan palsu. Merekalah imperialis yang telah mengeksploitasi Venezuela selama 25 tahun, kata CNPC dalam sebuah siaran pers. Lebih jauh lagi, mereka memprovokasi demonstrasi penduduk asli menjadi lebih keras. Berjuanglah sampai perusahaan Indonesia pergi. Sekarang jumlah demonstran mencapai ribuan. Mereka benar-benar memblokade pintu masuk Blok Junin. 2. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Beberapa ekstremis mulai menyiapkan bom Molotov. Situasi menjadi berbahaya. Pemerintah Indonesia juga turun tangan. Kedutaan Besar Indonesia di Venezuela sedang memantau situasi. Jika perlu, akan ada intervensi pemerintah.
Tetapi pemerintah Venezuela menekan balik Indonesia. Kami tidak menerima campur tangan pemerintah asing. Ini adalah masalah internal Venezuela. Mereka telah sepenuhnya berpihak pada Tiongkok. Dalam situasi putus asa, sebuah pembalikan terjadi. Seorang pemuda asli datang menemui saya. Saya Juan. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki rekaman audio tentang kesepakatan rahasia antara CNPC dan para pemimpin adat. Ayah saya adalah kepala suku. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang Tiongkok. Tolong publikasikan rekaman ini. Isi rekaman itu benar-benar mengejutkan. Ketika perusahaan Indonesia pergi, kami akan menendang kalian. Janji-janji, tidak ada. Kami hanya akan mempekerjakan orang yang kami butuhkan. Setengah dari gaji saat ini sudah cukup. Wajah asli pejabat CNPC terungkap. Ketika rekaman ini dipublikasikan, itu menimbulkan gelombang kejutan, tetapi situasinya sudah terlalu buruk. Konspirasi Tiongkok telah terungkap, tetapi pemerintah Venezuela tidak berhenti. Sebaliknya, mereka memberikan tekanan yang lebih besar. Pemberitahuan penerapan denda darurat, $3,21 juta. Tagihan denda lingkungan pertama telah dikirimkan. Uang ini untuk Pertamina. Itu disertai dengan ancaman. Jika tidak dibayar dalam 15 hari, aset akan dibekukan. Apakah ini masuk akal? Polusi dari 50 tahun yang lalu adalah tanggung jawab kami? Bapak Taufik Hidayat melemparkan tumpukan dokumen ke meja. Meninjau rincian denda, bahkan lebih konyol. Pencemaran tanah terjadi dari tahun 1974 hingga 1996. Area yang terkena dampak diperkirakan 200 ha. Mereka meminta kami bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi 20 tahun sebelum kami mengambil alih. Ini jelas penerapan hukum retroaktif. Melanggar hukum internasional, Bapak Deddy Mulyadi mengirim surat protes. Tetapi jawaban pemerintah Venezuela sangat dingin. Undang-undang khusus dapat diterapkan secara retroaktif. Jika kalian menolak, izin operasi akan dicabut. Pertamina EP dan Rikain juga menerima tagihan denda masing-masing $1,87 juta dan $1,34 juta. Total, konsorsium Indonesia harus membayar $6,42 juta, setara dengan 100 miliar rupiah. Ini baru permulaan, ancam Wakil Menteri Lingkungan Hidup Roberto Guzman dalam pertemuan tidak resmi. Mulai sekarang, setiap bulan akan ada penyelidikan. Setiap kali ditemukan sumber polusi, tagihan denda baru akan dikirimkan. Tidak akan ada hentinya. Maksud Anda kami harus terus membayar selamanya? Bapak Prabowo Susilo memprotes, tetapi dia hanya menyeringai. Jika kalian tidak mau, pergi saja. Tiongkok sedang menunggu. Saat itu wajah asli mereka terungkap. Petrobras dari Brasil dengan 60% saham meledak. Mereka didenda $9,63 juta. Gila, ini perampokan. Direktur Jose Martinez menuntut pemerintah Venezuela. Tetapi, pengadilan di Venezuela tidak bisa adil. Bawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional. Konsorsium Indonesia juga memutuskan untuk bergabung. Tapi ada masalah. Selama proses persidangan, kami masih harus membayar denda. Jika tidak, mereka akan membekukan aset kami. Kekhawatiran Bapak Heru Budi Hartono menjadi kenyataan. Akhirnya, kami terpaksa menyerah. Kami mentransfer $6,42 juta, tetapi itu benar-benar hanya permulaan. 2 bulan kemudian tagihan kedua, ditemukan sumber polusi tambahan, $4,28 juta. Kali ini mereka beralasan polusi air tanah, juga berdasarkan data dari tahun 70-an, bagaimana polusi air tanah dari 50 tahun yang lalu menjadi tanggung jawab kami. Bapak Deddy Mulyadi menganalisis laporan investigasi. Ini benar-benar dibuat-buat. Laporan yang penuh dengan perkiraan dan asumsi. Nilai yang diukur dari konsentrasi polusi juga dipalsukan. Ini bukan ilmu pengetahuan, ini penipuan. Tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami membayar lagi. $4,20 juta. 3 bulan kemudian, yang ketiga, kompensasi kerusakan akibat polusi udara, $3,56 juta. Kali ini mereka mengatakan bahwa mereka mengukur polusi udara di hutan. Polusi udara apa di hutan?
Pohon-pohon telah menyaring semuanya. Dr. Iwan Setiawan memberikan sanggahan ilmiah, tetapi diabaikan. Pemerintah Venezuela telah mengukurnya, jadi itu benar. Jika kalian protes, denda akan digandakan. Itu sepenuhnya pemerasan. Yang keempat, bahkan lebih konyol, penghancuran keanekaragaman hayati, 5,12 juta dolar, dengan alasan tidak melindungi spesies hewan yang terancam punah. Spesies hewan ini bahkan tidak ada di wilayah ini. Kesaksian seorang ahli biologi juga diabaikan. Yang kelima, kompensasi atas penderitaan mental masyarakat adat, 3,89 juta dolar, dengan alasan tanah leluhur mereka telah dinodai. Lalu bagaimana dengan pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah? Protes kami tidak didengarkan. Setelah 6 bulan, kami menghitung uang yang telah dibayarkan dan terdiam. Konsorsium Indonesia total 20,26 juta dolar, 315 miliar rupiah. Petrobras total 21,39 juta dolar, total 35,65 juta dolar, lebih dari 550 miliar rupiah. Dengan kecepatan ini, dalam setahun kita harus membayar 600 miliar rupiah, hitung Bapak Taufik Hidayat. Berapa banyak keuntungan yang kita hasilkan untuk membayar 600 miliar denda? Lebih baik tutup saja. Yang paling membuat kami marah adalah tidak ada yang tahu kemana uang itu pergi. Pemulihan lingkungan adalah kebohongan, ungkap Clara, seorang aktivis dari organisasi pengawas lingkungan Monagas. Tidak ada $1 pun yang digunakan untuk pemulihan lingkungan. Semuanya masuk ke kantong pejabat. Pada kenyataannya, ketika saya mendapatkan dokumen internal, saya melihat bahwa 70% dari denda telah dihabiskan untuk biaya administrasi. Apa itu biaya administrasi? Bonus untuk pegawai negeri, dana gelap menteri, dana kampanye presiden, kata seorang informan internal. Saat itu Tiongkok mulai bertindak secara terbuka. Kami akan mengambil alih Blok Junin 2. Syaratnya sangat sederhana. Wakil Presiden CNPC bertemu langsung dengan Presiden Venezuela. Kami akan membayar pajak 3 kali lipat dari Indonesia. Kami bersedia membayar denda lingkungan juga. Kami juga akan menggandakan pekerjaan untuk penduduk asli. Semuanya bohong. Jelas itu adalah trik untuk mengambil alih terlebih dahulu lalu bernegosiasi ulang. Tetapi pemerintah Venezuela berpihak pada Tiongkok. Jika perusahaan Indonesia tidak bekerja sama, kami akan menandatangani kontrak dengan Tiongkok. Itu adalah ultimatum dari Istana Presiden. Akhirnya, peristiwa yang menentukan terjadi. Hasil investigasi darurat khusus, denda tambahan 12 juta dolar, denda sebesar 186 miliar rupiah sekaligus. Kali ini mereka bertekad untuk menyelesaikannya. Dengan judul baru, Biaya Pemulihan Ekosistem. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menghitung nilai semua flora dan fauna yang telah hilang dari hutan selama 50 tahun terakhir. Mereka gila, pohon tua yang mati juga tanggung jawab kita, teriak Bapak Prabowo Susilo putus asa, tetapi pemerintah Venezuela tetap dingin. Dalam 15 hari, jika kalian menolak, seluruh aset akan dibekukan dan disita, kami tidak tahan lagi. Situasi meningkat ke puncaknya. Pemerintah Indonesia turun tangan secara langsung. Ini jelas pelanggaran hukum internasional. Pemerintah Indonesia akan mengambil semua tindakan untuk melindungi perusahaannya. Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, Bapak Adrian Syah, mendatangi Kementerian Luar Negeri Venezuela, tetapi reaksi Venezuela sangat arogan. Ini adalah masalah internal Venezuela, bukan masalah untuk diintervensi oleh pemerintah asing. Itu adalah jawaban dingin dari Menteri Luar Negeri. Segera setelah itu, Indonesia memainkan kartunya. Kami akan meninjau kembali semua kerjasama ekonomi dengan Venezuela. Investasi infrastruktur senilai 3 miliar dolar yang telah dijanjikan Indonesia untuk Venezuela terancam. Itu adalah proyek pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Tekanan ini tampaknya berhasil. Presiden Venezuela menawarkan pertemuan rahasia. Di ruang rapat rahasia Istana Kepresidenan di Caracas, Presiden Venezuela sendiri muncul. Mungkin ada kesalahpahaman. Mari kita selesaikan dengan dialog. Bapak Taufik Hidayat, Duta Besar Adrian Syah, dan saya juga berpartisipasi sebagai penerjemah. Kami menghormati perusahaan Indonesia. Namun, masalah lingkungan adalah masa depan Venezuela.
Kata-kata Presiden sangat lembut, tetapi niatnya berbeda. Kami akan mengurangi setengah denda. Sebagai gantinya, transfer teknologi kalian kepada kami. Akhirnya, tujuan mereka adalah teknologi. Teknologi seperti apa yang Anda inginkan, Pak Presiden? Data survei seismik 3D, teknologi pengeboran, proses penyulingan, dan semua data geologi yang terakumulasi selama 25 tahun. Ini pada dasarnya berarti meminta seluruh aset perusahaan. Itu tidak mungkin, itu adalah aset inti perusahaan kami. Tolak Bapak Taufik Hidayat dengan tegas. Kalau begitu terus bayar denda. Atau pergi. Wajah asli Presiden terungkap. Tiongkok baru saja berjanji akan mentransfer teknologi dan meningkatkan investasi. Hanya Indonesia yang keras kepala. Apakah Anda percaya Tiongkok akan benar-benar mentransfer teknologi? Tanya Duta Besar Adriansyah. Mereka tidak pernah menepati janji. Di Afrika, di Amerika Selatan, di mana-mana seperti itu. Itu keputusan kami. Presiden tidak mau mendengar. Negosiasi gagal. Dalam perjalanan kembali, Duta Besar Adriansyah menghela napas. Sepertinya mereka sudah sepakat dengan Tiongkok. Kita hanya pemain sampingan. Malam itu, rapat darurat diadakan. Kita tidak tahan lagi, kita harus memutuskan untuk mundur. Suara tegas seorang wakil direktur utama dari kantor pusat Pertamina terdengar melalui telepon. Sayang sekali investasi 25 tahun. Tetapi jika kita tetap tinggal, perusahaan akan bangkrut. Pertamina EP juga memiliki pandangan yang sama. Setiap tahun membayar 600 miliar denda, dalam 10 tahun 6 triliun. Lebih baik potong kerugian sekarang. Tetapi memikirkan karyawan lokal, hati kami sakit. 5.000 orang akan kehilangan pekerjaan. Kami akan memberikan kompensasi maksimal, tetapi kami juga harus bertahan. Kami memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Saya akan bertemu dengan para pemimpin di Venezuela. Bapak Taufik Hidayat bertemu dengan pemimpin oposisi. Tolong bantu. Jika terus begini, kita semua akan mati. Pemimpin oposisi menunjukkan simpati. Saya juga tahu bahwa pemerintah sudah keterlaluan, tetapi semuanya dengan Tiongkok sudah diatur. Maksud Anda, CNPC telah menyuap 30 anggota dewan. Jika mereka menentang, karir politik mereka akan berakhir. Putus asa. Hal seperti itu terjadi di negara demokrasi. Dengan harapan terakhir, kami mencoba memobilisasi masyarakat sipil. Jika perusahaan Indonesia pergi, 30.000 orang akan menganggur. Kami mengadakan konferensi pers dengan organisasi masyarakat sipil, tetapi media tidak memberitakannya secara penuh. Tiongkok telah mengendalikan semua media. Suara kami terkubur, keluh seorang aktivis sosial. Tepat pada saat itu, seorang informan internal muncul. Saya seorang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ingin membuat pernyataan demi nurani. Dokumen yang dibawanya sangat mengejutkan. Sebuah dokumen rahasia berjudul Standar Pengukuran Denda. Perusahaan Indonesia, target penerimaan lebih dari 5 juta dolar per bulan, 60 juta dolar per tahun. Pembebasan denda setelah Tiongkok mengambil alih. Itu sepenuhnya skenario yang direkayasa. Kami bermaksud mempublikasikan dokumen ini, tetapi malam itu informan tersebut menghilang. Diumumkan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, tetapi tidak ada yang percaya. Tidak ada harapan lagi. Akhirnya, hari yang menentukan tiba. Di Grand Ballroom Hotel Marriott Caracas, di hadapan 300 wartawan, Bapak Taufik Hidayat naik ke podium. Media di seluruh dunia menaruh perhatian. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Semua orang menahan napas, menatap mulutnya. Hari ini, dengan berat hati, kami mengumumkan keputusan penting. Dia berhenti sejenak dan minum seteguk air. Saya bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Konsorsium Pertamina, Pertamina EP, dan Rikain telah memutuskan untuk menghentikan sepenuhnya semua kegiatan bisnis di Blok Junin 2, Venezuela. Seluruh hadirin gempar. Meskipun mereka sudah mengantisipasinya, tetapi ketika diumumkan secara resmi, kejutannya tetap besar. Kami sangat menyesal harus mengakhiri kemitraan 25 tahun dengan cara ini. Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak dapat melanjutkan operasi secara normal. Angka-angka spesifik diumumkan.
Selama 6 bulan terakhir, kami telah membayar 20,26 juta dolar denda yang tidak masuk akal. Jumlah yang diminta di masa depan diperkirakan akan melebihi 60 juta dolar per tahun. Para wartawan menahan napas. Selama 25 tahun, total investasi adalah 2 miliar dolar, dengan keuntungan 2,2 miliar dolar, margin keuntungan 10%. Rata-rata, kurang dari 0,4% per tahun. Meminta kami membayar ratusan miliar rupiah denda setiap tahun. Dengan keuntungan seperti itu bukanlah bisnis, itu perampokan. Beberapa wartawan Venezuela mengangguk setuju. Semua orang tahu itu tidak adil. Yang paling menyedihkan adalah 5.000 karyawan kami. Mereka adalah rekan kerja yang telah tumbuh bersama kami. Mata Bapak Taufik Hidayat berkaca-kaca. Kami akan membayar semua karyawan pesangon yang setara dengan 6 bulan gaji. Kami juga akan mendukung mereka dengan pelatihan untuk mencari pekerjaan baru selama 1 tahun. Dan kemudian pernyataan mengejutkan dibuat. Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali semua proyek kerjasama ekonomi dengan Venezuela. Ini di luar dugaan. Investasi infrastruktur senilai 3 miliar dolar terancam. Kami tidak bisa berbisnis di tempat di mana kepercayaan telah runtuh. Sesi tanya jawab dimulai. Pertanyaan bertubi-tubi. Apakah Anda benar-benar akan mundur sepenuhnya? Ya, dalam 3 bulan, kami akan melikuidasi semua aset dan pergi. Ada informasi bahwa sebuah perusahaan Tiongkok akan mengambil alih. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Itu pilihan mereka, tetapi mereka akan menyesal. Kami ragu perusahaan Tiongkok akan berkontribusi kepada masyarakat lokal seperti yang telah kami lakukan. Seorang wartawan Venezuela bertanya dengan sinis. Apakah ini tindakan balas dendam dari Indonesia? Bapak Taufik Hidayat menjawab dengan tegas. Ini bukan balas dendam. Ini adalah kelangsungan hidup. Itu satu-satunya jalan yang bisa kami pilih di hadapan denda tak berujung. Ini akan menyebabkan guncangan besar bagi perekonomian Venezuela. Itu adalah jalan yang telah dipilih oleh pemerintah Venezuela. Kami telah melakukan yang terbaik selama 25 tahun. Kemudian sebuah pertanyaan mengejutkan diajukan. Apakah ada bukti campur tangan Tiongkok? Bapak Taufik Hidayat mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini, bukti CNPC. Menyuap para pemimpin adat, bukti penyuapan media, bukti pengaruh politik. Seluruh hadirin kembali gempar. Kami akan mempublikasikan semua dokumen ini kepada masyarakat internasional. Segera setelah konferensi pers, pemerintah Venezuela bereaksi. Kami menyesalkan keputusan sepihak Indonesia, kata Presiden. Venezuela adalah pusat pasar 1,3 miliar penduduk Amerika Selatan. Jika Indonesia pergi, akan ada investor lain yang datang. Menteri Energi bahkan lebih keras. Kami tidak tunduk pada ancaman Indonesia. Tiongkok akan menjadi mitra yang lebih baik. Tetapi reaksi di lapangan sangat berbeda. Mereka gila. Indonesia benar-benar pergi, penduduk wilayah Monagas panik. Bagaimana dengan pekerjaan kami? Bagaimana keluarga kami akan hidup? Para karyawan Blok Junin 2 berkumpul di luar kantor dan menangis. 25 tahun bersama, mengapa berakhir seperti ini? Serikat Pekerja mengeluarkan pengumuman darurat. Pemerintah, tahan perusahaan Indonesia sekarang juga. Jika terus begini, kita semua akan mati. Ironisnya, orang-orang yang telah memimpin protes sekarang mencoba menahan perusahaan Indonesia. Para subkontraktor juga dalam keadaan waspada. Kami juga akan bangkrut. Perusahaan Indonesia menyumbang 80% dari pendapatan kami. Perwakilan dari 127 subkontraktor berkumpul, tetapi tidak ada jalan keluar. Guncangan terbesar adalah keputusan Petrobras. Kami juga mundur. Kantor pusat di Brasil mengumumkan penarikan diri pada saat yang sama. Tanpa perusahaan Indonesia, kami tidak bisa beroperasi. Insinyur-insinyur hebat sudah pergi semua. Bagaimana bisa melanjutkan? Sekarang Blok Junin 2 benar-benar hancur. Semuanya mulai runtuh seperti efek domino. Telkomsel menarik investasinya di Venezuela. Astra International membatalkan semua rencana investasi di Venezuela. Sebuah maskapai penerbangan Indonesia menghentikan proyek pembangunan pabrik. Perusahaan-perusahaan Indonesia satu persatu meninggalkan Venezuela.
Kami tidak bisa berinvestasi di negara yang telah kehilangan kepercayaan. Itu adalah sikap resmi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Bursa Efek Venezuela runtuh. Turun 9% hanya dalam satu hari, penurunan terburuk dalam sejarah. Investor asing melarikan diri secara massal. Media internasional memberitakannya secara besar-besaran. Jepang juga bereaksi. Toyota membatalkan rencana perluasan pabrik di Venezuela. Mitsubishi menangguhkan investasi di tambang tembaga. Alasannya adalah mereka tidak ingin mengalami apa yang dialami Indonesia. Eropa juga demikian. Volkswagen memindahkan basisnya di Amerika Selatan ke Brasil. Siemens meninjau kembali proyeknya di Venezuela. Venezuela mulai terisolasi di pasar investasi internasional. Saat itu pemerintah Venezuela mulai panik. Seminggu setelah pengumuman penarikan diri, Monagas perlahan-lahan menjadi kota hantu. Gerbang utama Blok Junin, 2, yang dulu dilewati ribuan orang kini sepi. Gembok besar tergantung di gerbang besi. Kemarin insinyur Indonesia terakhir sudah pergi, kata penjaga, Juan, dengan sedih. Dia juga akan kehilangan pekerjaan minggu depan. Selama 25 tahun terakhir, ini pertama kalinya tempat ini begitu sepi, seperti kuburan. Fasilitas produksi telah berhenti total. Jendela-jendela kantor mulai tertutup debu. Pada hari gajian, tragedi sesungguhnya dimulai. Kami tidak dibayar, teriak 5.000 karyawan. Perusahaan Indonesia telah membayar pesangon 6 bulan seperti yang dijanjikan. Tetapi masalahnya adalah setelah itu, sekarang siapa yang akan mempekerjakan kami? Apakah ada perusahaan migas lain di Venezuela? Teriak seorang insinyur. Dia telah bekerja di Blok Junin 2 selama 15 tahun. Yang lebih serius adalah masalah subkontraktor. Kami bangkrut. Hari ini kami mengajukan pilot, kata Miguel, pemilik perusahaan transportasi, sambil menangis. Perusahaan Indonesia adalah satu-satunya pelanggannya. Perusahaan yang dia bangun selama 15 tahun runtuh dalam semalam. Hanya dalam minggu pertama, 47 perusahaan bangkrut. Reaksi berantai kebangkrutan dimulai. Perusahaan kami juga selesai, pelanggan kami semua bangkrut. Subkontraktor tingkat kedua juga mulai runtuh. 127 subkontraktor langsung dan lebih dari 400 subkontraktor tidak langsung. Total 25.000 orang kehilangan pekerjaan. 30.000 orang kehilangan pekerjaan dalam semalam, kata Ketua Kamar Dagang Monagas dengan putus asa. Ini adalah pembantaian ekonomi. Seluruh kota sedang sekarat. Toko-toko tutup secara massal. Tidak ada pelanggan. Karyawan Indonesia dan pekerja Blok Junin 2 adalah pelanggan utama kami. Maria, pemilik sebuah restoran, akhirnya harus tutup. 15 tahun berbisnis, omzet turun 95% dalam seminggu. Supermarket, apotek, toko pakaian, toko elektronik, setiap hari puluhan toko tutup. Pasar properti runtuh total. Harga apartemen turun 60%, kata Carlos, seorang broker, dengan putus asa. Apartemen mewah tempat para ekspat Indonesia dulu tinggal sama sekali tidak ada transaksi, diberikan gratis pun tidak ada yang mau. Bank juga dalam keadaan waspada. Kami tidak bisa menagih pinjaman. Karyawan Blok Junin 2 dan subkontraktor, semuanya menunggak. Keluh manajer cabang sebuah bank lokal di Monagas. Kredit macet naik 300%. Dan bank kami juga dalam bahaya. Sekolah juga terpengaruh. 70% siswa telah pindah sekolah, kata Kepala Sekolah Internasional sambil menangis. Bukan hanya anak-anak ekspat Indonesia, tetapi juga anak-anak karyawan Blok Junin 2 telah pergi. Mereka tidak bisa membayar uang sekolah. 3 sekolah terpaksa tutup, 200 guru menganggur. Rumah sakit juga dalam krisis. Unit gawat darurat telah ditutup. Rumah sakit umum Monagas akhirnya terpaksa ditutup. Asuransi kesehatan yang didukung oleh perusahaan Indonesia telah dipotong. 80% pasien telah hilang. 150 dokter dan perawat kehilangan pekerjaan. Situasi paling tragis terjadi di daerah Kumuh. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Anak-anak kelaparan, tangis Rafaela, seorang ibu 3 anak. Suaminya adalah pekerja harian di Blok Junin 2. Sekarang harus mengais sampah untuk hidup.
Organisasi bantuan membagikan makanan darurat, tetapi tidak cukup. Kejahatan meroket. Setiap hari, ada 10 perampokan, keluh kepala polisi. Para pengangguran melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Kami tidak bisa mengendalikan mereka. Pembunuhan juga meningkat. Tragedi ayah yang putus asa membunuh seluruh keluarga, lalu bunuh diri, terjadi terus-menerus. Masa depan kaum muda benar-benar hilang. Impian saya adalah bekerja untuk perusahaan Indonesia, kata Alejandro, seorang mahasiswa teknik dengan putus asa. Saya belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun dan mengambil jurusan teknik migas. Sekarang semuanya sia-sia. Pusat pelatihan teknis juga ditutup. Tidak ada alasan untuk melatih lagi. Tempat kerja telah hilang. Mengapa harus mengajar? Itu adalah salam perpisahan pahit dari direktur pusat. Narkoba mulai menyebar. Anak-anak muda yang putus asa tenggelam dalam narkoba, peringatkan seorang aktivis LSM lokal, transaksi kokain meningkat 3 kali lipat. Ketika Blok Junin 2 menghilang, narkoba mengisi kekosongan, demonstrasi menjadi kekerasan. Pemerintah harus bertanggung jawab. Demonstrasi 5.000 orang berubah menjadi kerusuhan. Apakah kalian akan membunuh kami semua? Massa yang marah, menyerang balai kota, dan membakar kantor polisi. Slogan presiden turun berubah. Sekarang, kemarahan diarahkan pada pemerintah. Dalam proses penindasan, ada yang tewas. Polisi menembakkan peluru tajam, 3 orang tewas. Insiden itu berubah menjadi pertumpahan darah. Masyarakat internasional menyatakan keprihatinan. Venezuela, Monagas, krisis kemanusiaan, kata PBB dalam sebuah siaran pers. Pers saat itu baru menyadari keseriusan situasi. Runtuhnya Monagas, bencana kemanusiaan, 30.000 pengangguran, siapa yang bertanggung jawab? Efek kupu-kupu dari mundurnya perusahaan Indonesia. Tetapi sudah terlambat. CNPC dari Tiongkok mengumumkan pengambilalihan Blok Junin 2, tetapi tidak ada harapan. Kami hanya akan mempekerjakan 500 orang, kata pengumuman dingin itu. 4.500, sisanya tidak dibutuhkan. Lebih jauh lagi, gajinya hanya 30% dari yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia. $3 sehari. Bagaimana bisa hidup? Jika tidak suka, pergi saja. Ada banyak pengganti. Sikap arogan CNPC mengejutkan semua orang. Sekarang kami baru mengerti betapa baiknya perusahaan Indonesia. Mantan karyawan Blok Junin 2 mulai menyesal. 3 bulan kemudian, Monagas benar-benar menjadi kota hantu. Jalan-jalan sepi, gedung-gedung ditinggalkan. Pusat kota yang dulu ramai berubah menjadi puing-puing. Populasi telah berkurang setengahnya, kata seorang pegawai Biro Statistik Kota. Mereka pergi untuk mencari pekerjaan. Hanya tersisa orang tua dan anak-anak. Dengan eksodus massal kaum muda, kota itu benar-benar kehilangan vitalitasnya. Area di sekitar Blok Junin 2 bahkan lebih tragis. Benar-benar tanah mati, keluh aktivis lingkungan Clara. Setelah survei lapangan, ketika perusahaan Indonesia ada di sini, setidaknya mereka masih mengelolanya. Sekarang, tidak ada yang peduli. CNPC hanya beroperasi dengan personel minimal. Mereka sama sekali tidak peduli dengan manajemen lingkungan. Minyak tumpah langsung ke sungai. Polusi 5 kali lebih parah daripada zaman perusahaan Indonesia, tuduh seorang kepala suku adat dengan marah. Tetapi pemerintah tidak peduli. Mereka tidak mendenda CNPC. Situasi keamanan runtuh total. Polisi tidak bisa mengendalikan situasi, kata kepala polisi sambil mengajukan pengunduran diri. Setiap hari kami rata-rata menangani 20 kasus serius. Dan para polisi juga sudah pergi. Geng narkoba telah menguasai kota. Sekarang Monagas adalah pusat perdagangan narkoba, kata sebuah laporan dari cabang DEA di Venezuela. Ketika Blok Junin 2 menghilang, narkoba mengisi kekosongan. Pendidikan runtuh. 80% sekolah telah ditutup, kata seorang pejabat pendidikan dengan putus asa. Tidak ada guru. Juga tidak ada siswa. Anak-anak yang tersisa berkeliaran di jalanan. Sistem kesehatan juga lumpuh. Hanya tersisa 3 dokter. Pasien darurat datang, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada obat, tidak ada peralatan. Wabah penyakit mulai merebak. Kolera telah muncul,
umumkan otoritas kesehatan darurat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. 300 orang terinfeksi, 50 orang telah meninggal. Palang Merah Internasional mengirim tim medis darurat, tetapi tidak cukup, tingkat bunuh diri meroket. Setiap hari ada 2 kasus bunuh diri, kata seorang pendeta setempat. Orang-orang yang telah kehilangan semua harapan mengakhiri hidup mereka, bunuh diri keluarga juga meningkat. Kemarin, sebuah keluarga 5 orang bunuh diri bersama. Pengungsi muncul. 10.000 pengungsi dari Monagas telah membanjiri daerah kumuh di Caracas. Para pengangguran yang berbondong-bondong ke ibu kota membentuk daerah kumuh baru. Kami datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Tetapi di sini juga gelap, keluh seorang mantan karyawan Blok Junin, tua di sebuah tenda darurat. Masyarakat internasional turun tangan. Venezuela, Monagas, bantuan kemanusiaan darurat diperlukan. PBB mulai memberikan bantuan pangan. 200.000 orang dalam kondisi kelaparan. World Vision, UNICEF, dan organisasi bantuan internasional lainnya berbondong-bondong datang. Tempat ini tidak seperti negara berkembang, tetapi seperti negara termiskin di Afrika, kata seorang pekerja kemanusiaan dengan kaget. Bantuan pemerintah tidak cukup. Tidak ada anggaran. Pajak telah turun drastis, bela seorang wakil menteri keuangan. Ketika pendapatan pajak dari perusahaan Indonesia menghilang, keuangan runtuh. Pada kenyataannya, pendapatan pajak wilayah Monagas turun 70%, penduduk yang marah meledak. Bakar gedung-gedung pemerintah, pemberontakan besar-besaran meletus. Tentara dikerahkan, tetapi dalam proses penindasan, 20 orang tewas. Darurat militer diberlakukan. Akhirnya, Monagas ditempatkan di bawah darurat militer. Sesuatu yang tidak terbayangkan bagi sebuah negara demokrasi. Media internasional berfokus pada tragedi Venezuela, bencana yang disebabkan oleh keserakahan. CNN, BBC, NCK membuat film dokumenter khusus dengan judul Harga dari Mengusir Perusahaan Indonesia. Sekarang seluruh dunia menyaksikan kegagalan Venezuela. Sidang dengar pendapat di parlemen diadakan. Pada akhirnya, mengapa bencana ini terjadi? Seorang pemimpin oposisi menggebrak meja dan berteriak, 30.000 pengangguran, sebuah kota runtuh, malu internasional, siapa yang akan bertanggung jawab? Menteri Energi hanya membela diri. Itu karena penarikan sepihak dari perusahaan Indonesia. Sepihak? Kalian yang mengusir mereka dengan denda tidak masuk akal. Kesaksian para ahli yang diundang sebagai saksi berlanjut. Konsorsium Indonesia adalah investor teladan, kata Profesor Rodrigo dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Venezuela. 25 tahun investasi $2 miliar, menciptakan 30.000 pekerjaan, membayar pajak $200 juta per tahun. Mengusir investor seperti itu adalah tindakan bunuh diri. Jadi mengapa kalian mengusir mereka? Karena keserakahan dan korupsi. Itu adalah tragedi yang diciptakan oleh suap dari Tiongkok dan keserakahan para politisi. Seorang ahli lingkungan juga mengungkapkan, 95%. Ini adalah fakta yang mengejutkan. Perusahaan Indonesia, sebaliknya, telah melakukan pekerjaan pembersihan. Namun kalian meminta mereka bertanggung jawab atas polusi dari 50 tahun yang lalu. Denda itu karena mereka butuh uang. Ketika produksi Blok Junin 2 menurun, mereka bermaksud menggunakan denda untuk menutupinya. Seorang informan internal juga muncul. Saya dulu, seorang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup. Denda itu sudah direncanakan dari awal. Siapa yang merencanakan? Menteri dan CNPC dari Tiongkok telah merekayasa bersama. Itu adalah konspirasi untuk mengusir Indonesia dan mengakuisisi dengan harga murah. Ruang sidang gempar. Ada bukti. Ini adalah risalah rapat rahasia. Ketika dokumen itu dipublikasikan, semua orang terdiam. Target denda perusahaan Indonesia, $60 juta per tahun. Pembebasan denda saat CNPC mengambil alih. Komisi keberhasilan, $5 juta. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Opini publik meledak. Pemerintah telah menjual negara. Penjarakan menteri. Presiden harus minta maaf. Rakyat turun ke jalan. Tingkat dukungan runtuh. Tingkat dukungan presiden turun menjadi 15%.
terendah dalam sejarah. Akhirnya, para menteri satu persatu dipecat. Semua tanggung jawab ada pada saya. Menteri Energi mengundurkan diri. Menteri Lingkungan Hidup juga ditangkap. Presiden meminta maaf kepada seluruh rakyat. Saya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada seluruh rakyat. Seluruh negeri menyaksikan siaran langsung di televisi. Kami telah membuat kesalahan besar. Kami telah kehilangan mitra 25 tahun karena keserakahan. Dia bahkan meneteskan air mata, tetapi rakyat tetap dingin. Kami akan secara resmi meminta maaf kepada perusahaan Indonesia dan mengundang mereka kembali. Tetapi sudah terlambat. Pemerintah Venezuela mengirim utusan khusus ke Jakarta. Kami akan membatalkan semua denda. Kami akan membebaskan pajak untuk Anda selama 10 tahun. Kondisi apapun yang Anda inginkan, kami akan penuhi. Tetapi jawaban dari perusahaan Indonesia sangat tegas. Kepercayaan, sekali rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Itu adalah jawaban dingin dari Direktur Utama Pertamina. Kami telah mengkonfirmasi investasi 1,5 miliar dolar dalam proyek baru. Tidak ada alasan untuk kembali ke Venezuela. Parlemen Venezuela mengesahkan undang-undang khusus, undang-undang untuk mendorong kembalinya perusahaan Indonesia, tetapi tidak ada efeknya. Kapal telah berlayar, tidak bisa kembali, kata para ahli. Kerugian terbesar adalah masa depan. Lihatlah proyek-proyek yang telah direncanakan oleh Indonesia, kata sebuah laporan dari Kementerian Perindustrian. Taman Energi Surya senilai 2 miliar dolar, pipa gas senilai 1,5 miliar dolar, modernisasi kilang minyak senilai 1 miliar dolar, pengembangan ladang minyak laut dalam senilai 2,5 miliar dolar, total 1 miliar dolar. Sebuah proyek senilai 110 triliun rupiah telah dibatalkan. Jika proyek-proyek ini dilaksanakan, Venezuela bisa menjadi pusat energi Amerika Selatan. Analisis seorang ekonom, PDB bisa naik 5%, 100.000 pekerjaan bisa diciptakan. Sekarang, kesempatan itu telah hilang selamanya. 6 bulan setelah CNPC mengambil alih Blok Junin 2, situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Produksi turun menjadi 1,10, kata seorang manajer lapangan. Tanpa insinyur Indonesia, peralatan tidak bisa beroperasi. Insinyur Tiongkok tidak mengerti sistem Blok Junin 2. Fasilitas dibiarkan terbengkalai. Mereka tidak melakukan perawatan apapun. Jika ada yang rusak, mereka biarkan saja, keluh Diego, seorang mantan insinyur Blok Junin 2. Perusahaan Indonesia memeriksa setiap hari dan melakukan perawatan preventif. Bencana lingkungan bahkan lebih parah. Minyak tumpah langsung ke sungai, tuduh seorang kepala suku adat dengan marah. Mereka mencemari 10 kali lebih banyak dari perusahaan Indonesia, tetapi pemerintah tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak mendenda CNPC karena mereka telah menyuap mereka. Itu rahasia umum. Eksploitasi tenaga kerja juga sangat parah. $3 sehari. Itu gaji, teriak seorang pekerja CNPC. Zaman perusahaan Indonesia, $15. Jika tidak puas, pergi saja. Ada banyak pengganti, kata seorang manajer Tiongkok dengan dingin. Kondisi kerja bahkan lebih buruk. Mereka tidak memberi kami alat keselamatan. Jika terjadi kecelakaan, itu tanggung jawab kami. Setiap bulan ada 3 orang terluka, 2 orang meninggal. Tetapi tidak ada kompensasi. Janji transfer teknologi juga bohong. Hanya orang Tiongkok yang melakukan pekerjaan inti. Kami hanya melakukan pekerjaan sepele. Pelatihan? Tidak ada. Penduduk asli menyadari bahwa mereka telah ditipu. Kenaikan gaji 5 kali lipat, semuanya bohong. Partisipasi dalam manajemen, mimpi saja. Bagi hasil, konyol, kemarahan, karena dikhianati meledak. CNPC Nyala. Kali ini demonstrasi ditujukan kepada perusahaan Tiongkok. Tetapi reaksi CNPC sangat keras. Mereka menyewa preman dari Tiongkok. Demonstrasi ditindas secara brutal. 10 orang terluka parah, tetapi polisi tidak campur tangan, karena Tiongkok telah menyuap polisi juga. Pajak juga tidak dibayar penuh. Jumlah pajak yang dibayar CNPC adalah 0, ungkap seorang pegawai dinas pajak. Mereka dibebaskan pajak selama 10 tahun. Sementara perusahaan Indonesia membayar $200 juta setiap tahun. Kontribusi terhadap ekonomi lokal juga 0. Mereka tidak berbelanja secara lokal, semuanya dibawa dari Tiongkok.
Mereka tidak menggunakan subkontraktor lokal, hanya subkontraktor Tiongkok. Dari 127 subkontraktor, tidak ada yang mendapatkan kontrak. Mereka benar-benar mengabaikan kami, keluh seorang mantan pemilik perusahaan subkontraktor. Yang paling mengejutkan adalah penjarahan sumber daya. Semua minyak mentah yang ditambang dikirim ke Tiongkok. Mereka tidak meninggalkan setetes pun untuk Venezuela. Itu sepenuhnya eksploitasi kolonial. Pers Venezuela mulai mengkritik Tiongkok. Imperialisme abad ke-21, alasan kami merindukan Indonesia. Tetapi Tiongkok memotong iklan dari surat kabar. Jika kalian menulis artikel kritis, kalian tidak akan mendapat iklan. Surat kabar kembali diam. Penyesalan rakyat semakin dalam. Sekarang kami baru mengerti betapa baiknya perusahaan Indonesia. Kami terlalu bodoh. Tetapi sudah terlambat. Beberapa orang pemberani bangkit. Kampanye untuk memanggil kembali perusahaan Indonesia. Sebuah organisasi masyarakat sipil memulai kampanye pengumpulan tanda tangan. 100.000 orang menandatangani. Tetapi perusahaan Indonesia tidak peduli, kami tidak akan pernah kembali ke Venezuela. Itu adalah penolakan tegas. Akhirnya, CNPC juga mengakui kegagalan. Kami tidak bisa melanjutkan operasi. Kami akan mengurangi kegiatan. Itu pada dasarnya adalah pernyataan menyerah, karena mereka sudah cukup menjarah. Sekarang, Blok Junin 2 telah ditakdirkan menjadi tanah yang benar-benar ditinggalkan. Sekarang di Monagas, jejak perusahaan Indonesia masih ada. Papan-papan nama berkarat, kantor-kantor kosong, perumahan yang ditinggalkan, dan dalam ingatan semua orang adalah 25 tahun kejayaan. Zaman perusahaan Indonesia adalah surga. Sekarang semua orang berkata begitu. Tetapi surga, sekali hilang, tidak bisa kembali. Venezuela telah dibutakan oleh uang di depan mata dan menjual masa depannya. Mereka menganggap mitra yang telah berkembang bersama mereka selama 25 tahun hanyalah mesin ATM untuk denda. Harga yang harus dibayar sangat mengerikan. 60.000 orang menganggur, sebuah kota runtuh, masa depan hilang, dan luka dalam kepercayaan yang tidak bisa disembuhkan. Perusahaan Indonesia merencanakan masa depan baru di tempat lain, di Asia Tenggara, di Afrika. Venezuela adalah pelajaran mahal bahwa Anda tidak bisa berbisnis di tempat yang tidak ada kepercayaan. Kata-kata seorang mantan direktur Pertamina merangkum semuanya. Kepercayaan itu seperti cermin, sekali pecah, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menempelkannya kembali, retakannya akan tetap ada. Saya harap kisah ini akan menjadi pelajaran tentang bagaimana keserakahan menghancurkan segalanya, tentang nilai berharga dari kepercayaan, dan tentang bagaimana peluang yang hilang tidak akan pernah kembali. Dari Monagas, Venezuela, saya Budi Santoso. Apa pendapat Anda tentang kisah tragis di Blok Junin 2, Venezuela? Perusahaan Indonesia telah menginvestasikan puluhan triliun rupiah dan mengabdi selama 25 tahun. Yang mereka tinggalkan bukan hanya uang, itu adalah 30,000 pekerjaan, masa depan yang penuh harapan, dan kemitraan yang saling membangun. Tetapi di hadapan keserakahan tak berdasar pemerintah Venezuela dan konspirasi gelap Tiongkok, semuanya runtuh. Sekarang, Monagas telah menjadi kota hantu, 30.000 orang terlempar ke jalanan, dan kota yang dulu makmur telah menjadi puing-puing. Kisah ini bukan hanya kasus mundurnya sebuah perusahaan. Ini adalah pelajaran menyakitkan tentang nilai kepercayaan, pentingnya simbiosis mutualisme, dan harga dari keserakahan. Untuk mempromosikan nilai, sebenarnya dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang bekerja diam-diam di luar negeri, di seluruh dunia, tolong bagikan video ini. Sebarkan untuk mencegah tragedi Venezuela kedua, dan agar perusahaan Indonesia mendapatkan perlakuan adil yang layak mereka dapatkan. Silakan berlangganan dan sukai video ini. Lain kali kami akan kembali dengan cerita yang lebih luar biasa. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya Indonesia hebat. Ya.